Halo, selamat datang kembali di channel Miladi Dipuji. Nah, jadi kan kemarin gua udah bikin video unboxing MN86S yang versi RTR. Ini adalah hasil dari repaint. Nah, jadi di video kali ini gua mau share bagaimana sih cara repaint RC, body RC ya dengan cat semprot kaleng ya. Berhubung di sini gua pakai merek Diton dan di sini ada Diton Premium ya. Nah, jadi kalau buat body gua pakai Diton Premium yang 400 cc ya. Dan ini adalah warna Atlantis Blue dengan kode Y9295. Ini gua beli di toko online ya, Tokopedia. Ini buat metal dan plastik juga. Ini buat warna bodinya ya kan. Nah, kalau buat interior, gua pakai Diton juga, cuma yang 150 cc. Jadi kecil ya, dibanding ini bener-bener kayak kecil banget, jauh bedanya. Ini interior gua pakai metallic black ya dengan kode 8139. Ini Diton yang biasa, warna putih. Terus untuk bumper depan gua pakai Diton Premium juga. Ini bekas kemarin yang gua cat PPLC 24 gua. Ini adalah warna dark bluish gray dengan kode 9179. Jadi bumper depannya doang sih gua yang pakai ini karena ada cat sisa ya udah gua pakai ini aja ya kan. Nah, untuk finishing, untuk clear gua juga pakai Diton ya. Yang glossy dengan kode 8540 ya. Seperti ini, kayak gini nih. Tapi kalau kalian tanya ini cukup nggak sih buat nge-clear semuanya gitu? Ini sih pas banget sebenarnya. Yang segede gitu ini bener-bener pas banget. Ini gua pakai 2 lapis, sekitaran 3 lapis deh. 3 lapis di mobil ini itu kayak bener-bener sampai bener-bener titik penghabisan gitu, sampai bener-bener kayak bunyinya. Nah, karena berhubung ini udah gua pakai, jadi ini hanya sampel saja. Di tahap pertama tuh, sebelum pengecatan, yang pertama tuh kalian harus bongkar dulu si bodinya ya kan. Kan ini ada beberapa bagian-bagian terpisah kayak kap mobil, kap depan, terus ada pintu kiri kanan ya kan, terus ada pintu belakang juga. Nah, ini kan adalah part-part terpisah, kalian harus pisahin dulu. Nah, terus ada interior juga, ada jok di dalam. Terus ada yang lain-lainnya lah ya, kayak bumper depan itu kan tadinya kan bumper depan kan nyatu. Terus berhubung kemarin kan gue belum pasang-pasang semuanya nih kayak kaca spion, wiper. Nah, tahap yang pertama itu kalian bongkar, yang kedua kalian amplas halus. Pakai amplas yang ukuran berapa gue lupa itu. Tadi habis terus gue kebuang. Pokoknya amplasnya tuh yang halus deh. Kalau misalkan ke toko bangunan lo rasain aja ya, yang nggak terlalu halus dan yang nggak terlalu kasar gitu. Kalian amplas tuh alon-alon aja ya, pelan-pelan gitu. Soalnya kan di sini ada kayak lekukan-lekukan yang kecil, terus ada ini. Jadi gunanya amplas halus itu biar si lekukan-lekukannya itu nggak ikut kegosok gitu. Jadi kan kalau kegosok kan dia ngikis ya. Kalau ngikis tuh nanti detailnya tuh hilang gitu. Jadi kalian pakai amplas halus biar detailnya tetap mempertahankan detail gitu. Yang pertama gua amplas tuh yang kecil-kecilnya dulu ya, kayak pintu kiri kanan, ke belakang, terus ada kap depan juga yang gua amplas halus gitu. Nah, jadi prosesnya tuh sekitaran kayak gini lah. Nah, jadi ini proses amplasnya ya, di body juga kayak gini ya, pelan-pelan aja deh. Yang penting rata gitu, merata amplas. Soalnya kan ini proses menghilangkan glossy-nya dari body bawaan gitu kan, dia tadinya mengkilap, jadi kita teliti mungkin menghilangkan glossy dari si body bawaannya ini. Nah, habis kalian amplas tuh jangan lupa kalian bersihin tuh, ada kan biasanya kalau amplas tuh ada debu-debu yang nempel ya, kalian bisa pakai sikat gigi bekas gitu. Terus kalau udah ya biar lebih maksimal kalian cuci terus keringin gitu. Nah, mungkin jadi seperti ini hasil dari body yang gua amplas. Jadi glossy di bodinya tuh udah hilang. Dan berhubung di sini gua nggak pakai cat dasar karena emang warnanya terang. Nah, jadi karena dari terang ke gelap warnanya juga nggak akan melenceng jauh gitu. Kalau gua pasang warna biru juga nggak bakal jadi aneh-aneh warnanya.
Nah, terus yang ketiga, tahap yang ketiga yaitu kalian bawa ke ruangan terbuka dan lakukan proses penyemprotan cat semprot kaleng ya kan. Nah, jadi untuk proses pengecatannya sendiri ya. Di sini kan udah dikasih tahu cara penggunaannya ya dikocok dulu lah 60 detik nggak cat bercampur rata gitu, terus pastikan permukaannya juga harus bersih ya kan, karena tadi sebelum dicat itu diamplas dulu ya kan, kalian bersihin dulu tuh benar-benar pastiin bersih sebelum si bodinya itu dicat ya. Nah terus penyemprotan tuh lebih baik sedikit-sedikit tapi merata gitu. Jadi misalkan ini kan gue kasih sekitaran 4 lapis cat ya, 4 lapis penyemprotan tuh. Jadi yang pertama tuh buat dasarannya kita semprot saja, jadi biar nggak apa-apa nggak terlalu biru tapi menutup si warna hijau stabilo yang kemarin tuh ya kan. Jadi sebenarnya tuh lebih bagus sih pakai cat dasar dulu ya, biar warna yang keluar itu kan maksimal gitu. Cuma di sini gua nggak pakai cat dasar karena terbatas budget juga, terus biar lebih cepet juga sih sebenarnya. Terus kan warna hijaunya juga hijau terang banget ya kan, dikasih warna biru ke gelap jadi warnanya tuh nggak bakal menceng-menceng banget. Jadi gua putusin buat nggak pakai warna dasar aja gitu. Lapisan yang pertama itu gua gunain buat nutup dulu sedikit-sedikit warna hijau stabilo dari bodi bawaannya ya. Nah jadi di sini gua juga cat bagian dalamnya karena rasanya aneh kalau bagian luar warna biru tapi di dalam masih ada hijau-hijaunya kalau mobil kebalik kan. Kalau buat interior, karena interior itu bahannya emang udah agak kasar ya, jadi gua amplas dikit aja, terus tinggal gua kasih warna metallic black kayak gini. Ini untuk interior juga sama, kita warnain sampai ke dalam-dalamnya juga ya, biar nggak ada belang-belang gitu. Nah habis ke tahap 1 kayak gitu, tunggu kering dulu sekitaran 30 menit, terus kalian semprot lagi lapis kedua ya kan, kalian semprot lagi buat lapis kedua. Nah ini kan kalau di lapis kedua ini tuh si warna hijaunya itu agak mulai menghilang gitu kan. Di lapis pertama masih kelihatan tuh hijau-hijau di bagian sela-selanya, di bagian ininya. Kalian lapis kedua itu hijaunya udah mulai tertutupi. Kalian tunggu lagi sekitaran 30 menit baru kalian cat lagi, semprot lagi untuk lapis yang ketiga. Nah di lapis yang ketiga ini si hijaunya tuh udah bener-bener menghilang gitu, jadi yang kelihatan tuh bener-bener warna birunya aja. Kenapa? Karena kan di lapis pertama sama lapis yang kedua itu proses penghilangan buat si warna hijaunya. Nah yang lapis yang ketiga tuh itu buat bener-bener ngilangin si warna hijaunya. Terus yang keempat ya, lapis yang keempat itu untuk menyempurnakan ya, yang kayak masih ada belang-belang, masih ada kayak kurang rata, itu kalian bisa sempurnain di lapis keempat kayak gitu. Terus habis itu kalian tinggal tunggu kering aja. Ini gua tunggu kering ini sekitaran 12 jam, sekitaran 12 jam gua tunggu kering, baru proses finishing pakai clear kayak gitu. Nah ini sebenarnya sifatnya sih bukan mengajari ya, ini sifatnya sharing. Buat kalian mungkin ada yang paham soal pengecatan gitu kayak gitu, mungkin kalian punya metode yang lebih baik dan tidak boros cat semprot juga, mungkin kalian bisa sharing di bawah biar gue juga tahu gitu cara ngecat yang baik. Cuma selama ini gue kalau ngecat sesuatu pakai cat semprot ya, khususnya gue biasanya kayak gitu sampai beberapa lapis biar kalau misalkan lecet pun nggak langsung keluar tuh si warna hijaunya ini. Habis itu habis gue tunggu 12 jam baru gua finishing pakai clear ya. Clear juga ini yang segede-gede tuh ini bisa sekitaran 3 lapis ya. Sebenarnya sama aja sih konsepnya kayak ini gitu. Caranya tuh kalian semprot yang pertama tuh biar si kilapannya itu ya, biar mengkilapnya itu agak nempel dulu sedikit-sedikit. Tahap kedua juga, tahap ketiga kayak gitu sampai benar-benar kayak bening lah, kayak glossy banget gitu sih warnanya. Nah berhubung ini clearnya
kecil ya. Jadi gue pakai semaksimal mungkin, seirit mungkin juga biar cukup, karena bodinya ini termasuk gede ya, jadi agak susah sih menyesuaikan sama warna ini. Nah, jadi ini teman-teman hasil dari repaint yang gue lakuin pakai cat semprot kaleng ya, dan ini udah di clear, jadi warnanya itu udah glossy banget. Kayak gini lah hasil akhir dari proses repaintnya yang tadi itu ada beberapa tahap sampai proses finishing. Dan ya ini sih menurut gua cukup lah ya, meskipun nggak terlalu mirip kayak cat mobil beneran gitu, tapi ini udah cukup buat dilihat dan enak dipandang juga gitu teman-teman. Nah, jadi mungkin kayak gitu aja sih ya, proses pengecatan dari mobil ini tuh, yang tadinya warna Joe Stabilo kayak gini, sekarang jadi warna biru kayak gini. Nah, ini gue dapet inspirasi dari mobil Mercedes-Benz sendiri yang G500 ada warna biru kayak gini, dan gue lihat tuh kayaknya mantep juga nih kalau diaplikasiin di MN86S gitu. Nah, kayak gini lah caranya ya kan. Nah, mungkin nanti gue kasih lihat detailnya, bagian-bagian pojokan-pojokan juga yang tertutupi gitu, kayak gitu-gitu. Sekali lagi ini sifatnya sharing ya, bukan mengajari, bukan merasa paling benar juga. Jadi teman-teman, terima kasih yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Dealership Oji ini. Terus jangan lupa juga nanti ke depan-kedepannya mungkin ada video tentang si MN86S ini, karena ini belum bener-bener dia belum pernah turun ke jalan. Ini dateng, gua bongkar, gua waterproof, gua cat. Jadi ini belum pernah turun ke jalan, meskipun di halaman rumah ini bener-bener dia masih belum turun ke jalan. Jadi terima kasih buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.